Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul 'arsy rafi'ud darajat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min alil khair. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan ini judul materi kita adalah mantapkan ruhiyah dan ketahanan keluarga dalam mengoptimalisasi peran kader dakwah. Apa itu keluarga? Banyak definisi pengertian tentang masalah ini. Saya mengambil dari definisi dari Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa keluarga itu adalah al-kayanul ijtima'i yaqumu ala irtibati rajulin wa mar'atin fi ribatin syar'iyyin mu'limin, yaitu sebuah entitas sosial yang dibangun atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan syar'i yang terang, yang diumumkan, bukan ikatan sirri ataupun rahasia. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang legal formal yang harus diumumkan, harus disampaikan kepada orang lain. Barakallahu wa yuqaddiruhun nas, yang diberkahi oleh Allah dan dihargai oleh manusia lainnya. Tatarattabu alaihi hukukun wa wajibat ala kullin minhuma wal akhar, di mana menghasilkan daripadanya hak dan kewajiban atas satu sama lainnya. Inilah definisi keluarga menurut Dr. Qaradawi, yang mana dari definisi ini bisa kita pahami bahwa pernikahan merupakan ikatan suci yang disebut dalam Al-Quran mitsaqan ghalidha. Ada 3 tempat di ayat Al-Quran yang didefinisikan mitsaqan ghalidha. Satu tentang pernikahan, yang kedua dan ketiga tentang janji yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel ataupun kepada nabi-nabi yang terdahulu. Sebuah ikatan yang suci yang dilegalkan oleh Allah dan Rasulnya, ikatan yang bisa melahirkan keberkahan. Allah memberkahi. Jadi pada saat kita menyampaikan doa kepada pengantin, kita sampaikan barakallahu laka atau barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Keberkahan Allah mudah-mudahan selalu Allah berikan kepadamu, baik itu terhadap hal yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Dalam pernikahan ada sesuatu yang banyak yang bisa memberikan keberkahan, yang itu bisa membahagiakan. Tapi ada juga kendala-kendalanya, hambatan-hambatan, itu juga kita doakan bisa memberikan keberkahan kepada mereka berdua. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah selalu mempertemukan kalian berdua dalam kebaikan. Di dunia ketemu dan nanti pun di akhirat ketemu, semuanya dalam kebaikan. Yang dari pernikahan itulah yang sebelumnya laki-laki perempuan orang lain, tidak ada ikatan keluarga, tidak ada ikatan nasab, tetapi dengan pernikahan menjadi terikat, dan di situ ada hak-hak dan kewajiban.
Kemudian bagaimana profil keluarga dakwah? Ada poin-poin yang perlu kita pahami dan kita internalisasi dalam diri kita aplikasikan. Yang pertama, bi an yahmila ahlahu ala ihtirami fikratihi. Keluarga dakwah itu mengkondisikan, jadi personil yang ada di keluarga tersebut membawa keluarganya, mengkondisikan keluarganya untuk menghormati fikrohnya. Nanti kita sebutkan tentang visi. Fikroh bisa bermakna pemikiran, juga bisa bermakna orientasi, visi yang ada pada masing-masing ini. Jadi setelah terbentuk yang namanya pribadi muslim yang soleh, maka ada tingkatan amal, yaitu takwinul baitil muslim, membentuk keluarga yang islami. Kualifikasinya bagaimana? Poin-poinnya ada 5 ini. Keluarga yang islami itu yaitu keluarga yang menjadikan atau meletakkan fikroh sebagai junjungan dan orientasi yang disepakati bersama antara suami istri, dan juga nantinya kalau ada anak-anak, menghormati dan menjadikan fikroh semuanya fikroh islamiyah sahihah, yaitu sebuah pemikiran Islam yang lurus, syamilah, yang integral, yang tidak parsial, yang kita warisi dari generasi para sahabat tabi'in ataupun sesudahnya. Yang kedua, wal muhafadzatu ala adabil Islam fi madhahiril hayatil manziliyah, menjaga ataupun memelihara adab-adab Islam pada fenomena kehidupan berumah tangga. Menjaga adab Islam di keseharian, di dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana figur seorang suami bisa menjadi teladan dalam hal kebaikan, kemudian istri juga menjadi pendamping suami dengan kesolehannya, figur ayah bunda, bapak ibu yang ada di rumah menjadi panutan bagi anak-anaknya, menjaga identitas keislaman. Sehingga sangat ironis apabila ada aktivis, ayahnya aktivis, ibunya aktivis, menyampaikan dakwah di mana-mana, tetapi di dalam rumahnya tidak menjaga adab Islam. Dalam tutur katanya tidak dijaga, akhlaknya tidak dijaga, dan juga syiar-syiar keislaman tidak dijaga dalam rumah. Ini sesuatu yang ironis ya. Jadi mari kita jaga mulai dari yang terkecil sampai yang lebih berat. Yang terkecil makan minum, ya misalnya dengan tangan kanan, dengan membaca basmalah, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah yang lainnya dalam keseharian. Itu hal-hal yang kecil. Keluarga adalah miniatur dari sebuah tatanan pemerintahan. Sebelum kita bicara tatbiq syariah, penerapan syariah dalam bentuk yang luas dalam skala negara, maka yang paling inti adalah di dalam keluarga kita ini. Apakah sudah terterapkan syariat Islam yang kita punya otoritas di situ? Tidak ada orang lain yang bisa intervensi di dalam keluarga kita ini, termasuk ayah ibu mertua. Mereka hanya sifatnya memberikan masukan nasihat. Yang punya otoritas adalah kepala keluarga ataupun juga istrinya. Mereka lah yang mengendalikan ya, sehingga bisa menerapkan adab-adab keislaman secara totalitas dalam rumah tangga. Yang ketiga, wa husnu ikhtiyari zaujah wa tauqifuha ala haqqiha wa wajibiha. Bagus dalam hal memilih pasangan
serta menempatkannya pada hak dan kewajiban, memenuhi hak dan kewajiban pasangan masing-masing. Jadi ada proses untuk terbentuknya generasi yang soleh, maka diawali oleh kesolihan dari ayah bundanya. Kalau ya proses yang berikutnya kita sudah dipertemukan dengan pasangan kita masing-masing. Bagi para ummahat dipertemukan dengan para suaminya yang soleh-soleh. Bagi para bapak juga dipertemukan dengan para istrinya yang solihah. Nah, tahap berikutnya yaitu bagaimana nanti kita persiapkan anak-anak kita. Kalau kita mencari menantu, harus mencari yang tepat ya dalam pandangan akhlaknya, ya dari pandangan sudut pandang tarbiyahnya dan pembinaannya. Itulah maksudnya ya, memilih pasangan yang pas, yang tepat dan dipenuhi hak masing-masing. Yang keempat, wa husnu tarbiyatil aulad wal khatam. Baik dalam hal pembinaan kepada anak-anak ataupun khadimat atau pembantu. Jangan sampai ayahnya sibuk, ibunya sibuk, anak-anak diasuh oleh pembantu di rumah, tetapi pembantu tidak faham dengan Islam. Fikrahnya tidak dididik, akhlaknya tidak dididik, perilakunya serampangan, sehingga yang tertanam, terpatri pada anak-anak ya kebiasaan dari yang mengasuh ini. Maka kepala keluarga punya tanggung jawab untuk membina para khotimat ini. Yang kelima, wa tansyi'atuhum ala mabadi'il Islam. Memberikan, mendampingi tumbuh kembang mereka, anak-anak tersebut di atas prinsip-prinsip Islam. Wa dzalika wajibu kulli akhin ala hittatihi kadzalik. Dan itulah merupakan kewajiban kepada setiap pribadi muslim yang sebenarnya. Inilah 5 poin yang mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk mengkondisikan keluarga kita dengan poin-poin yang seperti ini ya. Yang tidak mudah, tapi insya Allah juga tidak sulit atau tidak mustahil diwujudkan. Dan juga mari bersama-sama kita menjaga fikrah tadi atau visi keluarga kita, terutama visi internal yang sering ya kita dengarkan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dilandasi panduannya oleh surah Ar-Rum ayat ke-21 yang sudah sangat kita pahami, kita hafal. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tersebar luas di muka bumi ini, ayat-ayat kauniyah yang ada di alam raya ini, an khalaqalakum, bahwa Allah telah menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari jenis kalian, azwaja, yaitu pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kalian cenderung mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan, ketentraman. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah menjadikan di antara kalian kasih sayang, warahmah, ya, cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin tafakkarun, sesungguhnya pada demikian itu ada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi ada visi yang harus selalu kita tanamkan dalam internal keluarga, bahwa kita berumah tangga itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Sehingga kalau kita berumah tangga, atau barangkali pada saatnya anak-anak kita nantinya berumah tangga, tetapi justru menemukan kesengsaraan atau keruwetan, kesumpekan,
maka berarti ada sesuatu yang perlu untuk diluruskan. Yang seharusnya dengan menikah itu mendapatkan sakinah, ketenangan, ketentraman, mawaddah, cinta kasih, mendapatkan rahmah, tapi ada kasus tertentu orang berumah tangga malah stres, malah semakin banyak pikiran, semakin banyak terjadi kekacauan, maka harus dilihat kembali ya. Barangkali tujuan menikahnya kurang lurus, kurang lillahi ta'ala, barangkali ada kekurang solihan daripada pasangan tersebut. Pokoknya dicarilah. Kalau terjadi problem di kendaraan kan dicari apa kira-kira sumber permasalahan kerusakannya itu. Begitu pula kalau ada problem dalam rumah tangga, maka dicarilah apa sumbernya, tidak dibiarkan. Adapun visi eksternalnya, bahwa kita berumah tangga itu untuk menuju kepada dakwah peradaban. Jadi sangat disayangkan kalau ada rumah tangga aktivis yang sibuk oleh urusan-urusan internalnya, sibuk untuk mencari maisha 24 jam, sibuk untuk mengurus rumahnya nggak selesai-selesai, sibuk untuk membina anaknya dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban luar. Itu ya tidak boleh terbengkalai. Semua itu tugas ya, tugas semuanya, tugas masing-masing. Tapi kalau melupakan kewajiban dakwah, kewajiban di luar rumah, itu yang harus diluruskan. Dari Senin sampai Sabtu misalnya full, ada yang sampai Jumat full kerja. Kalau sudah aktivitas di luar pulang capeknya, nanti hari Ahad jalan-jalan rihlah, wisata, kemudian Senin kerja lagi, begitu terus. Nah, kapan kita memberi kontribusi untuk umat? Padahal si suami punya potensi sebelum menikah luar biasa aktifnya, istri punya potensi luar biasa aktifnya sebelum nikah, tapi ketika sudah menikah sibuk terus menerus 100% untuk urusan domestik lah ya, urusan di dalam rumah tangga. Itu disayangkan. Kita punya kewajiban menuju kepada dakwah peradaban sesuai dengan syumuliyatul Islam. Islam bukan hanya kita terapkan pada skala rumah tangga, tapi juga skala yang lebih luas. Maka kita wujudkan dalam bentuk doa-doa kita seperti ini. Ini di surah Al-Furqan ayat 74. Doa-doa dari ibadur Rahman, harapan hamba-hamba Allah yang maha pengasih, memiliki visi seperti ini. Walladzina yaquluna, dan orang-orang para ibadur Rahman itu mereka memohon, Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari para istri kami, wa dzurriyyatina, dan para keturunan kami. Apa yang kita harapkan? Supaya mereka itu menjadi qurrata a'yun, penyenang hati kami. Kalau kami melihat mereka, mata kami menjadi teduh, tenang, hati kami menjadi tentram pada saat melihat kesolihan, kebaikan daripada keluarga kami itu. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami untuk orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Kalau kita balik ayat ini, wa ja'alna imaman lil muttaqin, jadikanlah kami ini pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada visi di sini ya, visi peradabannya di akhir ayat ini. Kalau qurrata ayun itu lebih kepada visi internal yang kita jadikan istri kita terbiah dengan baik, kemudian anak-anak kita juga demikian. Maka
dari situlah akhirnya tumbuh para pribadi yang baik, yang soleh, yang solehah, sehingga kita itu nantinya menjadi pemimpin atas orang-orang yang bertakwa. Kita ingin supaya menjadi pemimpin lil muttaqin, bukan imaman lil fasikin atau imaman lil kuffar atau imaman lil zalimin, bukan, tetapi kita menjadi pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau yang kita pimpin itu orang-orang yang bertakwa, mudah diarahkan. Tetapi kalau yang kita pimpin itu orang-orang yang fasik, yang banyak melakukan maksiat, ahlul maksiat, orang-orang yang suka menentang, susah, pemimpinnya menjadi susah. Dan dalam teorinya pemimpin itu lahir dari komunitas, mayoritas masyarakat pada umum. Kaifama takunu yuwalla alaikum, bagaimanapun kondisi kalian, maka seperti itulah yang akan menjadi pemimpin kalian. Pemimpin adalah cerminan daripada rakyat yang dipimpinnya. Kalau orang-orang yang dipimpin itu muttaqin, maka pemimpinnya juga orang yang bertakwa. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, untuk mewujudkan ini harus saling sinergis ya. Terus usaha yang kontinu, tidak berhenti di satu komponen, tapi harus bekerja sama seluruhnya. Jadi ada motivasi ya, yang itu lebih kepada skala internal, kemudian menjadi inspirasi untuk dunia luar yang ada di luar rumah tangga itu. Maka harapan kita semuanya visi jauh sekali, yaitu visi akhirat, yaitu kita berkumpul bersama, reuni bersama di surga. Dan inilah reuni yang terindah. Kalau kita berkumpul di tempat wisata biasa, kalau kita pergi bareng untuk melaksanakan umroh, itu juga sesuatu yang luar biasa, tetapi bukan hal yang aneh, masih bisa diusahakan. Tapi yang lebih luar biasa lagi apabila kita berkumpul bersama orang-orang terkasih, dengan istri kita, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua, keluarga besar kita berkumpul di surganya. Apakah mungkin? Mungkin. Dalam ayat Al-Quran banyak, diantaranya disebutkan surah Ar-Ra'd 23 ini, Jannatu Adn, yaitu surga Adn. Yadkhulunaha, yang memasuki surga itu siapa? Mereka, yaitu orang-orang yang baik. Wa man sholaha min azwajihim, bersama dengan orang-orang soleh dari wa man sholaha min abaihim wa azwajihim, orang-orang soleh dari bapak-bapak atau kakek moyang mereka serta pasangannya, suami istrinya, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi ada janji yang disampaikan Allah Ta'ala di sini, orang-orang ahlul jannah, orang-orang yang baik, orang-orang mukmin yang memenuhi kualifikasi kebaikan, mereka mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala untuk masuk surga tidak sendirian. Tapi masuk surganya itu nanti akan dibarengi dengan orang-orang terkasih. Wa man sholaha min abai wa azwajihim, ini orang-orang yang dulu bersama-sama di dunia, sama-sama imannya, sama-sama soleh dan baiknya, maka akan bersama-sama ke surga. Bisa ditambahkan juga surat At-Tur ayat ke-21, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, orang-orang yang beriman yang diikuti keimanannya oleh keluarga besarnya, oleh anak-anaknya, maka kami pertemukan mereka semuanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tanggung jawab ya. Jadi kalau di surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga dari neraka. Maka bagaimana menjaga keluarga kita itu ya, supaya kita kondisikan agar mereka nantinya dipertemukan di surga. Kalau tidak di neraka kan di surga ya. Jangan sampai terpisah-pisah nanti di akhirat, saling menggugat atau saling menuntut, jangan sampai.
Kalau kita di dunia tidak amanah, suami tidak amanah, tidak menjaga tanggung jawabnya kepada istri, maka istrinya nanti menuntut. Kenapa pada saat di dunia dulu istrinya meninggalkan sholat tidak ditegur oleh suaminya misalnya. Jangan sampai suami digugat oleh istrinya, jangan sampai kepala rumah tangga ayah digugat oleh anak-anaknya. Nah, maka sebelum itu semuanya terjadi, mari kita kondisikan supaya semuanya baik-baik saja. Maka yang perlu dijaga di antara kita ada, kita ingin mencapai namanya kesejahteraan spiritual. Jadi keluarga berada dalam ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka aktif melakukan ibadah, menunaikan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Mereka memiliki penghayatan dan pemaknaan yang mendalam atas ajaran agama Islam. Ini sebuah keinginan dan juga obsesi, serta ya harus kita usahakan semaksimal mungkin supaya keluarga kita ini berada dalam ketaatan yang penuh kepada Allah Ta'ala, ketakwaan yang totalitas kepada Allah Ta'ala. Kita menikah dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menunaikan bentuk penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Kita menunaikan perintah dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabawi, perintah untuk menikah. Kita menikah untuk menjaga kesucian kepribadian kita, kita jaga kesolehan kita jaga. Maka insya Allah dengan niat-niat yang suci itulah Allah akan memberikan perlindungan kepada kita, tinggal kita jaga. Kita jaga tersebut, ya, kita jaga kesolehan spiritual, kesejahteraan spiritual ini kita jaga terus menerus. Jangan sampai hanya terjadi di awal-awal